Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Eko Mahindra. Saya dari kelas 5B dengan NIM 12620912073. Mata kuliah pembelajaran IPS terpadu yang diampu oleh Bu Dita Hindriani MA. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan pada mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 SMA atau MA, yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi. Yang pertama yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan dalam memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi atau pengeluaran konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Berikut ini adalah faktor-faktor mempengaruhi besarnya konsumsi rumah tangga. Yang pertama yaitu faktor-faktor ekonomi. Yang pertama, pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Pada umumnya, semakin besar pendapatan rumah tangga, maka tingkat konsumsi makin tinggi. Yang kedua yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat mempengaruhi konsumsi karena biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang mempunyai kelebihan dana, akan lebih menguntungkan apabila sebagian pendapatan digunakan untuk deposito atau tabungan. Hal tersebut tentunya mengurangi tingkat konsumsi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perkiraan harga di masa depan. Adanya perkiraan kenaikan atau penurunan harga di masa depan akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Misalnya, harga sembako menjelang hari raya akan meningkat, maka konsumen memilih membeli sembako jauh hari sebelum hari raya tiba. Dengan demikian, tingkat konsumsi di masa sekarang akan meningkat. Yang keempat yaitu jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah keluarga sedikit, maka tingkat konsumsi lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Semakin majunya arus informasi dan teknologi akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Semakin mudah dalam mengakses informasi, baik dari media radio, televisi, surat kabar maupun internet, telah membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat. Misalnya, banyaknya iklan tentang produk makanan akan meningkatkan konsumsi produk makanan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor demografi atau kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk suatu negara terdiri atas usia, yaitu usia produktif atau tidak produktif. Yang kedua, pendidikan, yaitu antara pendidikan rendah, menengah, dan tinggi. Yang terakhir yaitu wilayah tinggal, yaitu antara di perkotaan ataupun pedesaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tabungan. Tabungan menurut Kashmir mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah, dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan seperti buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Tabungan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pendapatan rumah tangga, yang kedua tingkat bunga, yang ketiga sikap berhemat, yang keempat distribusi pendapatan, dan yang terakhir yaitu kondisi perekonomian. Dalam konsep investasi, investasi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau menambah nilai potensi sumber daya yang lebih tinggi. Dan investasi dapat berupa investasi fisik dan non-fisik. Investasi fisik adalah pengeluaran untuk meningkatkan stok barang modal yang lain. Kemudian investasi non-fisik lebih pada meningkatkan sumber daya manusia, sehingga investasi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran atau konsumsi untuk meningkatkan stok barang modal atau capital stock. Stok barang modal dinilai dengan uang, yaitu dengan rumus QM kali PM. Keterangannya yaitu QM adalah jumlah barang modal dan PM adalah harga barang modal per unit.
Selanjutnya yaitu perhitungan nilai investasi. Investasi yang dilakukan tidak langsung menghasilkan manfaat, tetapi memerlukan tenggang waktu tertentu. Makin tinggi jumlah dan kualitas investasi, maka tenggang waktunya makin lama. Misalnya, investasi di bidang otomotif akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding investasi di bidang pengolahan pangan. Baik, sekarang kita akan menghitung nilai sekarang atau present value. Menghitung nilai sekarang adalah nilai sekarang dari perkiraan nilai yang akan diperoleh di masa mendatang. Yang rumusnya yaitu keterangan sama dengan itu, ada rumusnya yang tertera pada PPT saya. Yang keterangannya yaitu P adalah sama dengan nilai sekarang, F nilai yang akan datang, R adalah tingkat bunga, dan T periode waktu. Bisa dibaca di PPT saya. Kita akan melanjutkan dari slide sebelumnya yaitu pertanyaan, dan di slide ini adalah cara menjawab atau cara menjawab pertanyaan dari yang slide sebelumnya. Hasil jawaban mari kita ulas bersama. F sama dengan nilai yang akan datang, kita masukkan. Nilai yang akan datang adalah 150 juta. Kemudian R-nya berapa? Tingkat bunga. Tingkat bunganya adalah 12%. Kemudian T yaitu periode waktu. Periode waktunya adalah 3 tahun. P dari 150% itu yang ditanyakan. P adalah nilai sekarang. Nah, kemudian kita hitung atau kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu P sama dengan F per 1 plus R pangkat T. Ya, mari kita hitung. F-nya adalah 150 juta per 1 plus 0,12 pangkat 3 sama dengan 106.761.565. Kesimpulannya, kita menerima tawaran tersebut karena nilai yang akan diterima pada 3 tahun mendatang adalah 150 juta. Apabila dihitung berdasarkan nilai saat ini sebesar 106.761.565, berarti nilai sekarang lebih besar dari modal awal yang hanya 100 juta. Selanjutnya yaitu kita menghitung nilai masa mendatang atau future value. Menghitung nilai masa mendatang adalah kebalikan dari menghitung nilai sekarang dari nilai investasi yang direncanakan. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung nilai masa mendatang. F sama dengan P 1 plus R pangkat T. Berdasarkan soal di atas, maka nilai yang akan datang dari modal awal 100 juta adalah F sama dengan F-nya 100 juta. Kemudian 1 plus 0,12 pangkat 3 sama dengan 140.500.000 rupiah. Nilai masa mendatang lebih kecil dari nilai yang ditawarkan oleh rekan Dinar sebesar 150 juta, sehingga usaha catering tersebut layak untuk diterima oleh kita. Faktor-faktor yang memengaruhi investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi investasi. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Kondisi internal adalah tingkat efisiensi pada proses produksi dan distribusi. Kemudian yang kedua yaitu tingkat bunga. Faktor utama yang menentukan biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga pinjaman, maka biaya investasi semakin mahal. Yang terakhir yaitu yang C, ketersediaan faktor-faktor produksi. Berbicara tentang produksi, tidak lepas dari faktor produksi yang digunakan. Ketersediaan faktor produksi yang banyak dan mudah dapat akan menarik minat berinvestasi. Faktor berikutnya yang memengaruhi investasi adalah peluang pasar. Suatu keputusan investasi tidak akan menguntungkan apabila tidak memiliki pasar. Yang itu, semakin besar pasar bagi hasil produksi, maka investasi akan semakin menguntungkan. Yang
Selanjutnya, iklim usaha yang kondusif. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang mendukung iklim investasi akan menarik minat investor. Misal, pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, perbaikan infrastruktur, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu terjaminnya keamanan dan stabilitas politik. Suatu daerah atau negara yang sering terjadi konflik atau kerusuhan akan mengurangi minat investor. Pelaku investasi tidak mau beresiko terhadap keamanan aset usahanya apabila pemerintah maupun masyarakat tidak menjaga keamanan. Terdapat hubungan yang erat antara tingkat keamanan. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki slide yang terakhir dan kita akan membahas tentang hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Terdapat hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Apabila tingkat konsumsi tinggi, maka tingkat tabungan akan rendah. Rendahnya tabungan yang berfungsi sebagai sumber utama lembaga keuangan dalam melakukan pinjaman akan berdampak pada berkurangnya jumlah pinjaman yang disalurkan kepada nasabah. Pelaku investasi dalam memperoleh pinjaman untuk melakukan investasi. Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi dapat dilihat dari persamaan berikut ini. Y sama dengan C plus S dan Y sama dengan C plus I, kemudian C plus S sama dengan C plus I, dan S sama dengan I. Keterangannya yaitu nilai tabungan sama dengan nilai investasi. Tinggi rendahnya nilai tabungan akan diikuti oleh tinggi rendahnya nilai investasi, karena tabungan merupakan sumber utama pembiayaan investasi. Selain itu, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat untuk terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan bekerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran masyarakat. Demikianlah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang melihat video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.